Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Swasta Anijam Medan. Ayo belajar matematika, karena belajar matematika sangat menyenangkan. Bertemu kembali dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Kita buka dengan lafaz basmalah. Hari ini kita akan mempelajari tentang konvers, invers, dan kontraposisi untuk kalimat implikasi. Langsung saja, cekidot. Kalimat implikasi jika P maka Q, kita akan menentukan konvers, invers, dan kontraposisinya. Oke, yang pertama untuk konvers dari kalimat jika P maka Q adalah jika Q maka P. Untuk inversnya dari kalimat jika P maka Q adalah jika negasi P maka negasi Q. Dan kontraposisi dari kalimat jika P maka Q adalah jika negasi Q maka negasi P. Cara mengingatnya seperti ini. Untuk kalimat implikasi jika P maka Q, untuk menentukan konversnya berarti kita balik. Untuk inversnya kita beri negasi. Kemudian untuk kontraposisinya kita balik, kemudian kita berikan negasinya. Untuk lebih paham langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya kalimat implikasi jika kita dekat dengan Allah maka hidup kita tenang. Kita akan menentukan kalimat konvers, invers, dan kontraposisinya. Yang menjadi P adalah kita dekat dengan Allah. Kemudian hidup kita tenang menjadi siki. Karena di inverse dan kontraposisinya ada negasi. Coba ya kita menentukan negasi dari P. Negasi dari P adalah kita tidak dekat dengan Allah. Dan negasi dari Q adalah hidup kita tidak tenang. Sehingga kita bisa menentukan kalimat konversnya berdasarkan rumusnya adalah jika hidup kita tenang maka kita dekat dengan Allah. Dan kalimat inversnya berdasarkan rumusnya jika kita tidak dekat dengan Allah maka hidup kita tidak tenang. Dan terakhir kalimat kontraposisinya berdasarkan rumusnya adalah jika hidup kita tidak tenang maka kita tidak dekat dengan Allah. Mudah kan? Oke, semoga bisa mengerti tentang konvers, invers, dan kontraposisi. Langsung ke part berikutnya kita akan menemukan yang namanya ekuivalen. Ekuivalen itu berarti memiliki nilai kebenaran yang sama. Kita pergunakan tabel kebenaran ya dari kalimat implikasi, invers, konvers, dan kontraposisinya. Oke, untuk pernyataan P benar-benar salah-salah, kemudian pernyataan Q benar salah, kita cari negasinya. Kemudian kita tentukan implikasinya. Ini kalimat implikasinya ya. Kemudian ini kalimat konversnya, saya singkat K. Ini kalimat inversnya I. Dan ini kontraposisinya KT. Berdasarkan tabel kebenaran ini ya, kalimat implikasi akan sama nilai kebenarannya dengan kontraposisinya. Dan kalimat konvers akan ekivalen atau sama kebenarannya dengan kalimat inverse. Oke, saya ulangi lagi. Kalimat implikasi jika P maka Q akan ekivalen dengan kalimat kontraposisinya yaitu jika negasi Q maka negasi P. Dan kalimat konversnya jika Q maka P akan ekivalen dengan kalimat inversnya yaitu jika negasi P maka negasi Q. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, pernyataan yang senilai dengan jika masuk surga kelak maka berbuat kebaikan di dunia adalah senilai itu berarti ekivalen ya atau memiliki nilai kebenaran yang sama. Option A-nya jika tidak ingin masuk surga maka tidak berbuat kebaikan di dunia. Option B-nya jika tidak ingin masuk surga maka berbuat kebaikan di dunia. Option C-nya jika berbuat kebaikan di dunia maka tidak masuk surga kelak. Option D-nya ingin masuk surga kelak atau berbuat kebaikan di dunia. Option yang terakhir, jika tidak berbuat kebaikan di dunia, maka tidak ingin masuk surga kelak. Kita akan menentukan dari kalimat implikasi di atas mana yang senilai atau ekivalen. Oke? Yang pertama kita akan menemukan siapa sih yang ekivalen dengan jika maka ya. Yang pertama adalah sebelum kita mempelajari ini kita sudah menentukan yang namanya negasi dari kalimat majemuk. Nah, untuk menentukan negasi dari kalimat implikasi kita harus mencari dulu kalimat yang sama dengan jika maka. Dari situ kita temukan jika P maka Q nilainya sama dengan negasi P atau Q. Dan yang barusan kita tentukan bahwa jika P maka Q akan senilai dengan kalimat kontraposisinya yaitu jika negasi Q maka negasi P.
Oke, dengan dua rumus ini kita bisa menemukan yang ekivalen dengan kalimat di atas. Yang menjadi P adalah ingin masuk surga kelak. Ini si P. Kemudian yang menjadi Q adalah berbuat kebaikan di dunia. Kita tentukan dulu kalimat negasinya karena di rumusnya ada menggunakan negasi ya. Negasi dari P adalah tidak ingin masuk surga kelak. Kemudian negasi Q adalah tidak berbuat kebaikan di dunia. Yang pertama yang menggunakan atau. Yang menggunakan atau itu ada di option D. Kalau dari kalimat yang ekivalen seharusnya kan negasi P ya, berarti tidak ingin masuk surga kelak atau berbuat kebaikan di dunia. Sedangkan di optionnya dia bukan negasi P tapi P, maka salah. Kemudian berarti kemungkinan yang kontraposisinya. Kalimat kontraposisinya adalah jika tidak berbuat kebaikan di dunia, maka tidak ingin masuk surga kelak. Dan itu berada di option E. Semoga mengerti ya. See you next video selanjutnya. Terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. See you next video selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Ingat, like, comment, and share. SMA Swasta Anijam Medan, a great place for changers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.